Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Anak-anak Ustaz kelas 3 Talhah yang Ustaz cintai karena Allah, semoga ananda semua dalam keadaan sehat serta semangat untuk mengikuti pelajaran di Rasah Islam. Jumpa lagi bersama Ustaz Budiman dalam pelajaran di Rasah Islam kelas 3 Talhah semester 2. Pada bab 1, pertemuan pertama kita di semester 2 ini, kita akan bahas bab 1 tentang akidah beriman kepada kitab. Pembahasan kita hari ini yang pertama, pengertian kitab. Yang kedua, arti beriman kepada kitab. Dan yang ketiga, syarat seseorang dikatakan beriman kepada kitab. Tujuan pembelajaran kita, ya, dengan penjelasan Ustadz nanti pengertian kitab, arti iman kepada kitab, dan syarat seseorang dikatakan beriman kepada kitab, ananda mengetahui pengertian kitab, kemudian mengetahui arti iman kepada kitab, dan mengetahui apa saja syarat seseorang dikatakan beriman kepada kitab. Masuk kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kitab. Nah, apa yang dimaksud dengan kitab? Atau kitab apa saja yang dimaksud di sini? Ya, kitab yang dimaksud di sini bukan sembarang kitab. Ya, akan tetapi kitab yang berisikan firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Jadi kitab itu adalah kitab yang berisikan firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Itu pengertian kitab. Masuk kita kepada pembahasan yang kedua, yaitu arti iman kepada kitab. Nah, makna iman kepada kitab artinya adalah meyakini dan mengakui bahwa kitab-kitab itu betul-betul firman Allah dan semua yang dikandungnya adalah hak. Saya ulangi, maksud iman kepada kitab itu adalah kita yakini dan kita akui bahwa kitab-kitab itu betul-betul firman Allah. Ya, betul-betul firman Allah. Dan semua yang dikandungnya adalah hak. Dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab yang dimaksud Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Artinya, kita wajib mengimani kitab yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim. Nah, kita wajib mengimaninya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi kalau kita ingkar kepada kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran dan kitab sebelumnya, maka kita termasuk orang yang tersesat sangat jauh. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian pembahasan kita berikutnya atau yang terakhir, yaitu syarat seseorang dikatakan beriman kepada kitab. Artinya, jika kita mengakui kita beriman kepada kitab, ada syarat-syarat yang harus ada pada diri kita. Yang pertama,
meyakini nama-nama kitab secara rinci yang disebutkan oleh Allah dan meyakini secara global kitab yang tidak disebutkan namanya. Jadi kita harus yakin, meyakini dan kita akui kitab-kitab yang disebutkan Allah seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Kita yakini itu secara rinci. Dan kita yakini secara global kitab yang tidak disebutkan Allah. Ya, artinya kita semua, anak-anak ustaz semuanya, yakin bahwa para nabi dan rasul sebelumnya seluruhnya memiliki kitab, mempunyai kitab yang diturunkan Allah, akan tetapi kita tidak tahu namanya. Yang jelas kita harus yakin bahwa mereka memiliki kitab walaupun kita tidak tahu namanya. Syarat yang kedua adalah meyakini bahwa seluruh kitab tersebut betul-betul diturunkan dari Allah dan merupakan firman-Nya. Kitab yang disebutkan Allah dan tidak disebutkan Allah itu betul-betul diturunkan dari Allah dan merupakan firman-Nya. Jadi kalau ada kitab yang bukan berisikan firman Allah, itu bukan kitab yang harus kita yakini. Akan tetapi itu harus kita tolak, harus kita tidak yakini. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa seluruh kitab tersebut mengajarkan tauhid. Jadi baik kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu seluruhnya mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kitab yang mengajarkan kesyirikan kepada Allah, tidak mengajarkan tauhid, maka itu adalah kitab palsu dan wajib kita ingkari. Yang kita harus yakin itu adalah bahwa seluruh kitab tersebut, ya kitab yang disebutkan Allah dan kitab yang tidak disebutkan Allah itu mengajarkan tauhid. Lalu bagaimana dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang ada sekarang? Nah, itu yang harus kita tolak. Kita tidak wajib meyakini, bahkan kita wajib mengingkarinya. Karena kitab-kitab tersebut sudah ditambah atau bahkan dikurangi sehingga tidak lagi berisikan mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang terakhir adalah mengamalkan isi kitab, yaitu kitab Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu harus kita amalkan. Baik anak-anak Ustaz kelas 3 Thalhah yang Ustaz cintai karena Allah, ya, itu saja. Ini yang bisa Ustaz sampaikan dalam pertemuan pertama kita ini. Ya, semoga ananda semuanya bisa memahaminya. Akhirnya Ustaz ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.